Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 8 Februari. 1. Santo Hieronymus Emilianus. Pengaku iman. Hieronymus Emilianus dikenal sebagai seorang panglima perang di Castel Nuovo. Ketika Castel Nuovo jatuh ke tangan musuh, Hieronymus ditangkap dan dipenjarakan di dalam sebuah sel bawah tanah yang dingin dan kotor. Kondisi tempat itu sangat menyiksa. Namun justru di dalam sel itulah Hieronymus menemukan suatu cahaya kehidupan yang baru, yang mendekatkan dia kepada Allah. Kesulitan dan kesengsaraan yang sedemikian hebat di dalam sel itu membawa dia kepada suatu doa yang tulus kepada Bunda Maria. Bunda Maria, lindungilah aku anakmu. Aku berjanji akan memperbaiki hidupku dan menyerahkan diriku seutuhnya kepadamu. Hieronymus bertobat. Doa singkat yang tulus itu terkabulkan. Tak lama kemudian ia dapat meloloskan diri dari penjara itu dan melarikan diri. Tatkala kedamaian telah kembali meliputi seluruh kota, Hieronymus diangkat sebagai wali kota Castel Nuovo pada tahun 1511. 7 tahun kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Sesuai dengan janjinya kepada Bunda Maria ketika berada di penjara, Hieronymus membaktikan seluruh hidupnya kepada kepentingan gereja dan usaha-usaha karitatif seperti memelihara anak-anak yatim piatu, menampung anak-anak gelandangan dan lain-lain. Dari Venesia, ia pergi ke Padua dan Verona. Selanjutnya ia menjelajahi seluruh Italia Utara untuk mendirikan panti-panti asuhan bagi anak-anak miskin dan terlantar. Anak-anak itu diberi pendidikan yang baik sesuai dengan bakat-bakatnya. Ada yang menempuh pendidikan jurusan teknik, dan ada pula yang memasuki sekolah umum. Dalam melaksanakan karya besarnya itu, Hieronymus dibantu oleh 4 orang pemuda. Bersama mereka, Hieronymus mulai membentuk tarekatnya, yang disebut tarekat imam-imam reguler dari Somaska. Spiritualisme dan aturan-aturan khusus diciptakan agar ada suatu ciri khas bagi tarekatnya itu. Ia mendirikan kolese-kolese dan sebuah seminari menengah untuk mendidik calon-calon imam. Tuhan senantiasa memberkati karya Hieronymus dengan berkat yang melimpah. Hieronymus meninggal dengan tenang pada tahun 1537. 2. Santo Yohanes dari Mata. Pengaku iman. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius bab 20 ayat 28. Kebenaran sabda Yesus ini dapat dilihat dalam kesaksian hidup pribadi Yohanes dari Mata. Sebagian besar masa hidupnya diabdikan secara total kepada Allah dan sesama. Yohanes lahir pada abad ke-12 di Portugis Selatan. Semenjak kecil, Yohanes sudah menampilkan benih-benih kesalehan hidup. Ketika usianya menanjak dewasa, ia memutuskan untuk mengikuti pendidikan calon imam agar lebih penuh mengabdikan diri kepada Tuhan. Ia sungguh berjuang agar pantas menjadi seorang imam Allah. Tuhan menyertai dia hingga ia meraih mahkota imamat. Setelah menjadi imam, Yohanes bersama rekannya Santo Felix de Valois bertapa di suatu tempat yang sunyi di daerah pegunungan selama 3 tahun. Kemudian mereka berdua berangkat ke Roma untuk memulai suatu karya bagi orang-orang Kristen yang dikuasai oleh kaum Sarasen. Dengan restu dan bantuan dari Paus Innocentius III tahun 1198 sampai tahun 1216 mereka mendirikan Ordo Tritunggal Maha Kudus yang masih aktif hingga sekarang.
Semula mereka berdua bermaksud membebaskan orang-orang Kristen itu dari perbudakan kaum Sarasen. Tetapi kemudian niat mereka diganti dengan usaha-usaha di bidang pendidikan, perawatan kesehatan dan karya amal lainnya bagi orang-orang Kristen itu. Doa dan tapa mereka disertai usaha-usaha yang keras membuahkan hasil yang benar. Moto karya dan hidup mereka termuat dalam semboyan ini. Bila sesama membutuhkan bantuan kita, kita seyogyanya mempergunakan waktu dan tenaga kita untuk membantu mereka sedapat-dapatnya. Setelah lama mengabdikan diri dalam berbagai karya cinta kasih, Yohanes meninggal dunia pada tahun 1213. Santo Hieronymus Emilianus dan Santo Yohanes dari Mata, doakanlah kami. Kak Carla Channel.